Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ketika seseorang mengerti bahwasanya kesehatan itu perkara yang sangat mahal, maka dia tentu pertama berusaha mempertahankan kesehatannya, mencari tahu apa-apa saja yang bisa memperkuat kesehatannya, menjaga nutrisi tubuh, dan bila sakit buru-buru berobat. Ketika dia makan sesuatu kok ngerasa nggak enak ini, maka dia cari tahu obat agar makanan yang biasa dia nikmati berasa nikmat. Kenapa? Karena dia peduli dengan kesehatannya. Jadi kepedulian itulah yang menyebabkan orang jadi perhatian. Nah, ada satu yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas seorang hamba yang asalnya tidak ada lalu diadakan, diberikan segala nikmat, lalu ada sesuatu yang lebih dicintai, lebih dihargai, lebih didahulukan daripada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Panggilannya terlambatkan, perintahnya diabaikan. Hamba apa coba? Coba kalau dinalar dengan akal sehat, alam semesta, kehidupan ini, orang-orang yang peduli dengan kita, itu yang mendekatkan kepada kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kita makan, minum, pakaian, orang tua peduli sama kita, itu kasih sayang Allah, dikirim lewat orang tua. Ada teman yang peduli, itu kasih sayang Allah yang dikirim lewat teman. Berarti intinya adalah Allah. Maka tidak selayaknya sebagai hamba enggak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah disadari ini, sehingga kita timbul jadi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sholat harus dicari, ngaji harus digeber, apa-apa harus ditarik dulu. Kapan kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini udah banyak menghamba kepada nafsu, menghamba kepada diri, maunya enak aja. Orang belajar dipilih tidur, kalau nggak dibangunin agak bangun. Kan udah hidup, udah merdeka. Itu bukan hamba, itu raja namanya. Dan nggak mantas sekali kita mengerajai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghaisan nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujannya manfaat. Doa hajat-hajatnya diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk sering-sering mengingat nikmat Allah. Ahibbullah, kata Nabi, sayangi, cintai Allah. Cintai Allah, cintai usaha. Cari-cari, bukan cari-cari. Ingat-ingat semua kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ini nih, kalau kita nggak sadar nih, otak kita ini, kesehatan otak kita kalau Allah cabut, tiba-tiba gila kita, waliyadzubillah. Kesehatan ini punya Allah, kalau Allah ambil tiba-tiba langsung stroke, bisa saja. Itu nggak dipikirkan tuh bagi orang yang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi, cintai Allah, lima yaghlukum bihi min ni'amihi, karena Allah yang ngasih nikmat terus-terusan. Nggak pandai bersyukur banget, maka syukuri kesehatan, ketenangan itu dengan ibadah.
Makanya kata Habib Abdullah bin Haddad dalam kalamnya akan kita baca ini, man arafallah ahabbahu. Siapa orang ngerti banget sama Allah pasti cinta. Ini jadi orang dablek banget namanya, tau enggak? Dablek, kagak peduli, yang penting dia aja urusannya. Kalau urusan dia beres baru senang. Bahwa kalau urusannya orang ikut sama dia baru dia suka. Dablek namanya, ibadah nggak peduli, waliyazubillah. Jadi berada di kerajaan Allah, berada di kekuasaan Allah, seolah-olah jadi raja, kagak ada pantas-pantasnya. Seperti ada orang dipungut, dia hidup di pinggir jalan, hujan kehujanan, panas kepanasan, makan kadang dari tong sampah. Tiba-tiba ada seorang dermawan yang akhlaknya bagus dipungut, dibawa ke rumahnya yang model istana. Kan seharusnya adabnya jadi orang yang dipungut begitu apa? Pertama ucap terima kasih, kedua apa-apa yang ada dihargain, ikutlah bantu bersih-bersih itu rumah, potnya, tanamannya disiram, inisiatifnya banyak, kan tuh ngerti adab namanya. Ini kagak, begitu ditempatin di rumah orang situ tidur sepuas-puasnya. Tuan rumahnya nyapu halaman, nyiramin halaman, ya. Ada yang perlu dibersihin. Ini kagak, sejak mulai datang tidur, pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Begitu makan disiapin, dibawain. Ya, urusannya apa? Ngegaji kagak, ini kagak, tapi mau merajai tuan rumah. Pantas nggak? Kemudian apa-apa yang disuruh, tolong ya nanti kalau saya keluar rumahnya ditutup karena banyak ayam tetangga masuk. Begitu tuan rumah pulang, masya Allah, itu kotoran ayam di mana-mana, sampai di karpet, sampai di sofa dalam rumah. Ini kemana sih yang dipesenin? Dilihat tidur lagi. Mau marah, nggak tipenya dia, biarin, dikasih ulur, dia pada sadar sendiri, dibersihin lagi. Begitu dibersihin, itu aja dilihatin, dibantuin kagak. Ini apa namanya? Orang yang kagak ngerti berterima kasih. Itu orang yang tahu berita tentang itu kira-kira marah atau tidak, kesel atau tidak, ya. Kata pembantunya, itu orang yang kagak, nggak punya pikiran banget, dablek, tau dablek itu udah bahasa udah kasar banget, udah buntu, otaknya udah buntu. Itulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dablek. Padahal semuanya kesehatan, kenikmatan, segala bagainya Allah persiapkan semua. Maka kalau itu dipikirkan di tengah malam merenung, tak terasa air mata menetes. Ya Allah, saya ini hambamu yang betul-betul nggak mengerti kalau dikasih paham. Udah banyak ujianmu yang menimpa saya, begitu saya sehat, begitu saya siuman, begitu saya nikmat, lupa lagi sama nikmatmu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita timbul cinta kepada Allah. Jadi ibadahnya enggak kepaksa modelnya. Oleh karena itu disambung ucapan yang semakna oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, man arafallaha ahabbahu. Siapa yang mengenali Allah, tahu Allah, ahabbahu, pasti dia mencintai Allah. Siapa sih yang bisa nolongin kita dalam kesusahan? Siapa? Kagak ada.
nggak ada. Teman juga kalau nolongin bantuin cuma sebentar saja. Kalau 2-3 kali sudah ngerepotin udah ditinggalin kita. Saat tidak lagi ada orang yang kita minta pertolongannya, akhirnya kita gelar saja ada sholat minta kepada Allah. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih kenikmatan, kasih hal-hal yang membuat saya dapat solusi. Tiba-tiba ada yang nolongin, lupa lagi sama Allahnya. Nah, ini makanya perlu diingat-ingat ya untuk menjadi hamba yang ideal. Kemudian apalagi waman ahabbahu ata'ahu. Siapa orang yang mencintai Allah, ata'ahu, pasti dia taat sama Allah. Itu bukti cinta tuh taat. Jadi ngerjain apa-apa tuh do inisiatif sendiri udah enak aja deh. Sholat duha nggak pakai disuruh, udah langsung ngajinya sigap, sholat jamaahnya perlu, tahu perlu. Tahu perlu nggak bahasanya apa perlu? Merhatiin, perlu namanya itu, merhatiin banget. Kan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang ahli sholat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat melihat gerombolan, mukanya itu bercahaya terang kasyamsi, seperti matahari. Maka para malaikat ini tanya, man antum, siapa kalian? Nahnu allazina yuhafizuna 'ala shalawatil khams. Kami adalah kelompok orang-orang yang menjaga sholat. Menjaga sholat. Iya. Kata malaikat, kaifa muhafazatukum? Kamu jaga salat itu bagaimana? Dikatakan nahnu nasma'ul adzana wa nahnu fil masjid. Dulu kami di dunia itu senantiasa selalu dengar azan udah di masjid, udah di majlis. Emang ditungguin itu sholat. Oh, itu amaliyahnya rutin seperti itu sampai mati. Kemudian selesai kelompok ini dihisab, datang kelompok kedua. Bercahaya mukanya, cuman lebih rendah. Kal qamar, seperti rembulan. Cahayanya tuh. Kalau malaikat tanya, man antum, siapa kalian? Alladzina yuhafizuna 'ala shalawatil khams. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Nah, kata malaikat, tadi jaga sholat, ini jaga sholat. Kaifa muhafazatukum? Kalian jaga sholat bagaimana? Kok cahayanya lebih rendah dari yang tadi? Dikatakan, nahnu natawaddau wa idza sami'na al-adzan nazhab ilal masjid atau kama qala. Kami berwudu sebelum masuk waktunya. Begitu dengar azan, kami buru-buru ke masjid. Begitu terus kehidupan kami. Ya kadang-kadang dengerin azan di masjid. Cuman rata-rata kebiasaan kami itu wudu sebelum masuk waktu, dengar azan baru pergi. Oh, itu amalan kalian. Iya. Kemudian selesai rombongan ini, datang lagi rombongan yang ketiga. Apaan tuh kelap-kelip? Kelap-kelip bintang di langit. Apa lagunya tuh? Ya. Kelap-kelipan. Kelap-kelip tuh. Lah kayak lilin, tar gede, tar kecil. Man antum? Siapa kalian ini? Nahnu allazina yuhafizuna 'ala shalah wa salawatil khams. Kami orang-orang yang menjaga salat dulu. Kata malaikat, jaga salat juga? Iya. Kok redup? Kok kelip-kelip begini? Kaifa muhafazatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat? Iya. Begitu dengar azan, ya kami baru berangkat dah.
Dengar azan baru wudu dah. Dengar azan baru udah siap-siap ambil baju ini. Itu baru dapat kelompok yang ketiga paling bawah. Bagaimana kalau kita udah azan, orang udah qomat, ya, udah selesai wirid, udah ya Rabbi bil Mustafa, gue udah entai mata, ngeselin banget liatnya, ngeselin nggak? Allah yahdik, ya. Tapi kita doain, ngeselin banget emang, ya. Ngeliatnya tuh ngeselin. Nah, ketika kita kesel, apabila kita menisbatkan itu terjadi kepada diri kita, berarti saya dikeselin juga sama malaikat ini nih. Kelompok dari mana gitu. Udah qadha salatnya, subuh qadha, zuhur qadha, asar qadha. Itu namanya bukan mengqadha salat, mengkada salat bila bahasa Banjar. Tuh kada. Asik kerja qadha lewat lagi salat zuhur, asar lewatan. Ya Allah. Jadi kalau yang sholat yang kadang-kadang masbuk lagi, jamaahnya telat, nggak ada inisiatifnya sama sekali, sholat juga, berarti nggak ada kelasnya nih. Jadi kelas yang 3 kelas tadi itu adalah yang udah sigap nungguin sholat, yang kedua dia siap wudhu sebelum sholat, yang ketiga ngepasin banget sama azan, baru siap-siap, baru dapat kelas. Tinggal pilih dah model yang bagaimana kita pesan. Jadi orang itu seleranya kudu tinggi. Waman ahabbahu ata'ahu. Siapa orang cinta sama Allah pasti dia taat. Gak ngumpet nyari selamat dari ibadah. Ada kan begitu, lucu banget ya. Ngumpet biar kagak ngaji. Seharusnya minta ajak ngaji. Bagaimana kalau kita hidup bermasyarakat, jangan-jangan bisa kagak ngaji. Kalau di pondok aja dicari, belum hidup berarti itu hatinya, belum, lampunya belum hidup. Waman ata'ahu, siapa orang yang taat kepada Allah, istaujabal mahabbata minhu subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa man sahhat lahul mahabbah, siapa orang sah murni kepada Allah cintanya minallah, jadi siapa orang yang udah dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwal malikul muta'u fil wujudi, dia bagaikan raja yang ditaati di alam dunia. Sekalipun dia tidak sederajat raja, tapi dia bagaikan raja. Li'annal akwana ma'aka in kunta ma'allah, karena seluruh alam ini, langit, bumi, akan bersama kamu. Kenapa? Karena engkau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Terpuruk kamu kalau terus-terusan ngikutin nafsu. Apa yang bisa diandalkan? Nih dari usia muda nih, usia 15 tahun, kerjanya di rumah aja, sekolah kagak, menggengin handphone aja. 10 tahun kemudian usia udah menua. Teman-temannya 10 tahun yang lalu bekerja, ada yang belajar, ya, menempa diri, begitu sama-sama keluar ya, dalam kehidupan bebas bermasyarakat. Yang satu maju, yang satu gembel, yang satunya sukses, yang satunya terpuruk, ya nggak manfaatin. Itu di dunia itu sudah kelihatan akibatnya. Maka ada pekerjaan yang paling hebat yang memaksimalkan hasil di dunia wal akhirah, yakni membersamai diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara jalur memperbanyak menghiasi diri dengan ketaatan. Ada Al-Quran dijadwal bacanya, zikir, salawat, rajin banget dia.
ditulis di agenda. Habis sholat subuh saya khidmat biar kagak ngantuk. Setelah keringetan saya mandi, terus mandi saya sholat duha, begitu saya menulis, setelah itu ngapalin, belajar dah. Wah, hidupnya sudah terprogram. Berubah pola pikirnya setelah mendengar bahwasanya perlulah kita ini menampakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada perubahan. Jangan menjadi raja, ya. Jangan budak menjadi raja di tempat raja. Fahwal malikul muta'u fil wujud. Kalau sudah taat sama Allah dan dicintai oleh Allah, itulah raja. Karena akwan seluruh penjuru alam ini akan bersama kita. Wa ayyu ma'iyatin akhassu min ma'iyatil mahabbah. Kebersamaan apa yang lebih hebat, yang lebih khusus, yang lebih istimewa daripada kebersamaan yang nilainya cinta? Wa man hasala ala hadzal iksiril khatir, barang siapa telah mencapai, barang siapa telah mendapatkan al-iksiril khatir, iksir yang mahal ini. Iksir itu sebuah istilah, ya, mitologi. Jadi dulu tuh ada istilah iksir. Kalau sesuatu dicelup di situ menjadi emas, menjadi barang berharga, menjadi apa gitu. Iksir artinya perubahan yang cepat yang menghasilkan hal yang mahal. Faza bisyarafid dunya wal akhirah, barang siapa mendapatkan iksir al-khatir ini, maksudnya cinta ini, faza bisyarafid dunya wal akhirah, maka sungguh dia sukses mendapatkan mulia dunia, mulia akhirat. Jadi kalau untuk merubah diri itu keselin dulu diri sendiri, kesel banget sama diri sendiri, lalu ubah rasa kesel itu dengan perbaikan. Tulis, pantas enggak sih saya begini? Enggak pantas. Hilangkan ketidakpantasan itu. Berangkat kerja enggak salat subuh, yang dicari rezekinya Allah, yang ngasih rezeki Allah. Masa kagak salat subuh? Enggak pantas. Berubah, hanya dia salat, baru dia kerja. Pulang kerja nggak digaji langsung, gajiannya kan ujung bulan, kagak sholat maghrib, kagak pantas banget. Yang dicari rezekinya Allah. Sebulan lagi Allah bakal kasih lewat tangan bos, lewat gajian menteri keuangan di kantor, seksi keuangan. Bisa jadi gajiannya tertunda, mintanya sama Allah kemudahannya, sababiyahnya nanti Allah permudah. Kagak sholat. Orang-orang yang seperti ini kalau nggak dicabut nikmat itu kagak berasa dia punya Tuhan. Dicabut sehatnya baru dah tulung-tulung minta doa, minta doa sama siapa? Allah, Allah juga baliknya. Makanya kadang-kadang nikmat itu membuat orang jadi kufur. Tapi ujian bala itu kadang-kadang menyebabkan orang jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak sadar diri ketika dalam keadaan sehat nikmat ini, nanti Allah bisa bikin sadar kita setelah dikasih ujian berat. Nih, ya, sholat subuhnya telat mulu, sampai sebulan 2 bulan, ntar Allah kasih stroke aja deh. Baru deh, dia pengen sholat jamaah, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kasar nanti bawaannya. Diingat-ingat. Jangan sampai tegurannya keras, ya. Wa ila zalikal isyarah, oleh karena itu ke arah sinilah ada satu petunjuk dari ucapan Syekh Umar bin Al-Farid rahimahullah. Kata beliau, wa fi sakratin minha
walau umra sa'atin taral kauna 'abdan ta'ian walakal hukmu. Di dalam kesusahan berurusan dengan ibadah, di dalam urusan bercinta kepada Allah ini, walau umra sa'atin, sekalipun sepanjang umur itu 1 jam saja, taral kauna 'abdan ta'ian, kau akan melihat seorang budak yang taat, walakal hukmu, dan bagimu silahkan untuk menilai. Intaha. Jadi ketika orang sudah taat kepada Allah sepanjang umurnya itu, walau umra sa'atin ya, maksudnya ketaatannya itu betul-betul full kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun payah itu dia lakukan. Taral kauna, kau akan lihat alam semesta ini menjadi budak yang taat kepadanya, walakal hukmu. Maka kamu bebas mau menyuruh-nyuruh ini alam, bebas. Dulu ada orang soleh bicara sama murid-muridnya, dicerita sama murid-muridnya, orang-orang soleh dulu, katanya gitu. Orang-orang soleh dulu, wali-wali dulu tuh, dia kalau udah ngelihat gunung tuh, gunung disuruh jalan tuh, jalan tuh gunung. Dia ngomong begini, gunung itu disuruh jalan sama wali itu, jalan. Gunung jalan. Apa? Bukan kamu yang saya maksud. Ternyata gurunya wali. Paham nggak? Nyambung kan nih? Enggak nyambung, ya udahlah, nyambung ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.